Gue mau cerita singkat aja, perjalanan gue turun 25 kilo beratnya. Dan bagi teman-teman yang nggak percaya, ini foto. Mungkin dari segi muka aja ya, di sekitar sini kelihatan ya kalau gue banyak berkurang. Dan jujur gue sebenarnya secara pribadi nggak begitu merasa signifikan berkurang ya. Mungkin orang-orang di sekitar gue yang melihat ternyata udah agak lama nggak ketemu, pas ketemu, gila Kin, lu kurus banget, lu sakit lu apa gimana gitu. Banyak yang bilang seperti itu, banyak yang bilang gue sakit ya, atau gue diet terlalu keras, tapi nyatanya enggak kok. Gue bahkan merasa hidup gue santai-santai aja dan nggak ada yang keras ya. Gue nggak merasa gue juga sedang diet sekarang. Jadi apa yang gue lakukan? Sebelum gue cerita apa yang gue lakukan, gue mau cerita dulu POV-nya. Kenapa gue sampai melakukan hal ini? Jadi kurang lebih 2 tahun yang lalu, mama gue itu dalam 1 tahun masuk rumah sakit 4, 5 atau 6 kali gitu. Dan ketika dia masuk rumah sakit, gue dan adik gue itu jadinya bergantian untuk bisa jagain mama di rumah sakit. Sementara gue tinggal jauh banget dari rumah mama, dari rumah sakitnya juga jauh banget. Naik motor aja mungkin 1,5 jam kurang lebih ya. Dan ketika gue melihat dan merasakan hal ini, gue jadi berpikir, wah, gue nggak mau anak gue merasakan yang gue rasakan sekarang. Merasakan hal dimana ngejagain orang tuanya yang sedang sakit. Bukannya gue nggak mau jaga mak gue ya, cuman gue kasihan sama dia. Aduh, udah tua, lemes, badannya ada aja yang sakit, ini sakit, itu sakit, kayaknya udah komplikasi. Semua karena apa? Karena diabetes. Ternyata penyakit gula ini penyakit yang sangat luar biasa. Penyebabnya satu, gula, tapi hasilnya banyak, semuanya kena. Mata, otak, jantung, paru-paru, usus, semua bisa kena cuma gara-gara gula. And then gue membuat sebuah keputusan yang cukup ekstrim ya keputusannya ya, bahwa gue mau diabetes itu berhenti di mak gue. Gue gak mau turun ke gue. Gimana caranya? Gue stop makan gula sama sekali. Literally semua gula. Nasi, es krim, donat, fried chicken yang ada gorengan tepungnya. Pokoknya everything yang mengandung glukosa, gula, gue gak makan sama sekali. Padahal sebelumnya ya gue suka jajan miswe, gue suka beli cat time, es krim ya suka, donat. Gue suka banyak hal, gue orangnya suka jajan banget, suka wisata kuliner. Seringkali gue cari video TikTok, wah soal video makanan nih, gue save dan gue akan pergi ke situ minggu depan atau bulan depan. Gue suka banget petualangan makanan seperti itu. Tapi itu semua terhenti ketika gue memutuskan hal ini. Gue mau stop diabetes, gue gak mau kena diabetes. Ya udah, gue stop makan gula. Dari stop makan gula itu, ternyata gue tidak merasakan lapar ya. Iya, 2 minggu pertama mungkin agak sulit ya untuk menahan craving dari si gula ini. Ternyata gula bikin kita craving ya. Gula ini bikin kita mau makan, padahal ternyata kita sudah kenyang, kita sudah full. Tapi si gula ini yang membuat kita punya perasaan kita lapar, kita mau makan, kita butuh makanan. Padahal nggak butuh, udah penuh, udah full, udah cukup. Gula ini yang membuat itu penipu di dalam otak kita, yang membuat kita lapar terus. Nah, 2 minggu pertama masih seperti itu. Tapi setelah itu masuk kurang lebih sebulan ke atas ya. Ini buat gue pribadi ya, mungkin teman-teman pengalamannya berbeda. Setelah sebulan ke atas gitu, gue bahkan nggak craving makanan, gue nggak nyari makanan. Nah, kerjaan gue nggak bisa bilang cukup berat juga. Cuman kerjaan gue membuat gue harus keliling-keliling Jabodetabek dan banyak hal yang harus dipikirkan. Sampai gue nggak sadar ternyata gue udah nggak makan 2 hari. 2 hari kurang lebih, nggak sampai 48 jam ya, mungkin 40 jam lah kurang lebih gue nggak makan. Gue nggak sadar. Ketika istri gue tanya, kamu terakhir makan kapan? Kayaknya 2 hari yang lalu ya. Oh, nggak inget. Ternyata gue udah 2 hari nggak makan ya gitu. Dan gue nggak merasa lapar, nggak merasa kelayangan atau gimana. Padahal sebelumnya kalau misalnya gue jam 6 sore nggak makan, gue bisa sakit kepala, puyeng kayak mau pingsan rasanya. Dulu seperti itu. Tapi setelah gue menjalani hidup tanpa gula, ternyata itu nggak terjadi. Ternyata itu aman-aman aja. Dan sekitar 3 bulan tanpa olahraga apapun ya, hanya dengan tidak makan gula doang, gila, gue udah turun banyak. Ya, gue nimbang kan. Turun dari 102 mungkin udah ke sekitar 90-an. Hanya dalam sebulan lebih lah, kurang lebih gitu. Dan dari situ
gue ngerasa wah luar biasa juga ya, ternyata dari sini doang gue udah turun gitu. Dan gue kecilin celana nih, gue ke tukang jahit suruh kecilin celana. Nah dari situ gue mulai mau fokus olahraga, karena nggak tahu kenapa ya, rasanya badannya nggak lemes, malah badannya lebih pengen gerak sekarang, lebih pengen banyak gerak badannya. Ya udah, gue suka bulu tangkis, gue banyakin main bulu tangkis sama teman-teman gue bahkan join beberapa komunitas bulu tangkis, nggak cuma satu, mungkin ada 4 atau 5 komunitas bulu tangkis yang kalau gue ikutin semua itu sehari 2-3 kali bisa selama seminggu full. Kalau gue ikutin semua ya, gue ikut banyak komunitas bulu tangkis, dan dari situ pun gue turun lagi. Dan ketika turun lagi, gue ke tukang celana lagi, bikin celananya lebih kecil lagi gitu, udah 2 kali. Nah setelah itu gue masih pengen gerak, kayaknya udah sampai rumah, bahkan kadang-kadang setelah pulang bulu tangkis badannya kayak masih pengen gerak sesuatu. Akhirnya gue beli barbel sekarang. Gue beli barbel, dan ya di rumah ya home gym aja ya, angkat-angkat barbel, push up, sit up. Sebenarnya terinspirasi dari Saitama ya, olahraga di rumah aja, push up, sit up, squat. Tadinya nggak pakai barbel, tapi setelah push up, sit up dan squat 100 masing-masing, kayaknya masih ada tenaga tambahan. Akhirnya beli barbel untuk angkat barbel lagi. Dan dari situ kurang lebih total waktu kurang lebih sekitar 8-9 bulan, gue udah turun 25 kilo. Nggak minum macam-macam ya, nggak minum obat diet, nggak minum obat pelangsing, itu nggak minum gitu-gituan sama sekali. Murni dari ya olahraga dan jaga makan aja. Oh ya, by the way, gue skip ya soal jaga makannya ya. Nah soal jaga makannya itu karena tadi kan gue bilang gue jadinya nggak laparan ya. Dan gue suka banget nonton Ade Rai, gue banyak terinspirasi dari dia, dan dia bilang makan sehari sekali ternyata bagus, omet. Nah makannya itu siang. Jadi pagi olahraga, ya mungkin nge-gym, lari gitu ya pagi. Lalu siangnya jam 11, jam 12 baru makan sekali. Makannya sekali doang, dan makannya full protein. Jadi ya gue selama kurang lebih 6 bulan ya, dari bulan kedua sampai ke-8 itu, gue makannya full protein. Telur doang, nggak putihnya doang ya, tapi putih kuning gue makan semua. Telur dan tempe makan. Dan ayamnya juga nggak apa-apa sih digoreng, gue nggak sampai harus rebus segala macem. Ayam goreng gitu ya, ayam goreng yang kayak ayam goreng bumbu gitu, ya itu gue masih makan. Jadi full protein, tanpa gue makan nasi. Kecap juga nggak makan, karena kecap juga mengandung gula. Gue full seperti itu, dan luar biasa, gue turun jauh banget ya. Gue dalam 8 bulan, 9 bulan gue udah turun 25 kilo. Dan akhirnya gue tukang celana lagi 3 kali. Gue adjust celana, ngecilin lingkar celana itu sampai 3 kali. Yang ketiga kalinya abangnya nanya lagi, loh ini celananya sama lagi kok yang kemarin gitu. Dan ada celana karet, yang dulu gue pakai celana karet itu karena ya saking gendutnya gue, ya gue nggak ada celana lain selain celana karet. Ternyata celana karet itu kedor sekarang karena lingkar perut gue kurangnya jauh banget, kurang lebih segini, ada setengah jengkal, ada kurang lebih lingkar perut gue. Dan ban pinggang gue lobangnya sampai nggak cukup, gue harus bikin lobang tambahan 5 biji ke tukangnya. Bikin lobang di ban pinggang 5 biji, dan 5 biji pun ternyata masih kendor. Akhirnya gue beli ban pinggang baru yang bukan dicolok tapi di adjust, jadi dijepit doang gitu. Karena kalau nggak pakai ban pinggang jepit itu, gue takutnya gue akan lebih kurus lagi. Ya gue nggak tahu ya gue akan lebih kurus lagi apa enggak. Tapi ya yang gue lakukan sekarang ya nge-gym, badminton, makannya sehari sekali, makannya protein, itu sudah menjadi gaya hidup. Dan gue nyaman-nyaman aja dengan gaya hidup ini. Bukan berarti orang bilang, ya lu nggak lemes, lu nggak mau makan yang enak. Ya mau, kadang-kadang gue makan yang enak juga. Kayak kemarin adik gue ulang tahun, ya gue makan yang enak di ulang tahun adik gue makan ya yang berlemak, gue makan juga. Tapi ternyata ketika gue udah punya otot ya, otot itu membuat makanan yang gue makan lebih cepat tercerna, ternyata lebih cepat dipakai energinya, lebih cepat terbakar. Jadi gue mau fokus bentuk otot gitu. Dan ya inilah perjalanan gue bisa mengurangi 25 kilo di badan gue. Dan semoga video ini menginspirasi teman-teman semua.